Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah raya kita Minggu 6 September 2020. Kita akan membawa hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Allahku, Engkau. Aku hendak bersyukur kepadamu. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau memujikan kalau Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi, Allah itu baik, Allah itu yang sangat baik dan yang teramat baik dalam kehidupan kita. Kita pujikan PPR 1 nomor 24, marilah kita bernyanyi. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin. Ku
dari mulutnya datang pengetahuan dalam kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita yakin saudara-saudara, kalau Allah berfirman, ketika Allah berfirman, kita akan menang. Ketika Allah menjaga, kita akan aman. Karena tidak ada sesuatu hal yang mustahil di hadapan Tuhan yang bisa dilakukannya. Kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Saudara kita boleh meninggalkan kita, semuanya yang ada di dunia ini boleh hancur, tapi penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya akan tetap menyertai kita dan melindungi kita. Kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong.
Shalom, saudara, kita bersyukur kepada Allah karena Tuhan telah memelihara kita dengan sempurnanya sehingga kita dapat melampaui minggu dan hari yang lalu dengan selamat. Tuhan mempertemukan kita untuk memasuki hadirat-Nya melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, kami mengajak saudara untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau mempertemukan kami kembali pada hari yang Tuhan kuduskan ini, supaya kami dapat belajar firman-Mu, sehingga hidup kami selanjutnya berada di dalam rencana-Mu yang sempurna dan dijauhkan dari berbagai kesia-siaan. Urapi hamba-Mu untuk membahasakannya dalam Kristus Tuhan. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema waspada dan melindungi diri. Tema ini kami ambil dari surat 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Tetapi untuk waktu saya akan membaca mulai ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Kami akan meloncat ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang memperhatikan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Akhir-akhir ini dari berbagai pihak bicara tentang kewaspadaan dan melindungi diri terhadap pandemik corona. Benda virus yang sekecil itu, saudara, telah mensatu seia sekatakan semua pihak untuk waspada dan melindungi diri, baik secara lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Tertuntut satu bahasa yang sama,
waspada, dan melindungi diri. Sebab walaupun binatang atau benda yang dilihat mata tidak bisa ini, kalau dia masuk ke dalam tubuh saya dan tubuh Anda, ia akan merusak dan mematikan serta memati lanjutkan kepada orang-orang yang tersentuh selanjutnya. Mengerikan, saudara. Kelihatannya tidak kelihatan sih malah, tetapi justru jangan menganggap bahwa yang tidak kelihatan itu tidak punya power. Tuhan memang tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada. Virus saja ada walaupun tidak kelihatan. Oleh karena pandemi corona itu paling tidak di Indonesia sudah 7.616 yang meninggal, termasuk di dalamnya 100 orang dokter, dan secara dunia sudah 850.000. Yang menyedihkan, saudara, orang yang meninggal itu harus segera dipisahkan dengan siapapun, langsung dikuburkan dengan orang-orang yang dipersiapkan secara khusus, pakaian khusus dan mahal. Bahkan pakaian itu setelah dipakai segera dilepas dan dibakar. Orang yang meninggal karena pandemi corona, keluarganya tidak boleh mendekat. Jadi rasanya mengenaskan. Di WA, mungkin Anda semua juga terima itu dari majelis, ada orang yang mengatakan bahwa bagi orang-orang yang sembuh dari corona, hati-hati, itu hidupnya tinggal separuh katanya. Karena paling tidak paru-parunya kerowok, saudara. Jadi itu berarti memang hidupnya membutuhkan suatu pemeliharaan khusus, walaupun sudah sembuh. Mestinya obat ada, tetapi orang belum menemukan di mana dan apa itu. Saya yakin Tuhan sudah menyediakan, tergantung dari kebijaksanaan kita, para dokter, para ahli, kapan dan bagaimana menemukan. Yang baru ditemukan adalah injeksi. Injeksi pun sebetulnya tidak untuk semua orang, hanya orang-orang yang umurnya di bawah 60. Jadi 60 tahun ke atas seperti saya ini sudah tidak dapat bagian, saudara. Sehingga pada umumnya ya kita seia sekata untuk mengikuti protokol kesehatan yang kalau disingkat menjadi 3. Jaga jarak. Setiap orang perlu mengambil jarak, di gereja pun harus 2 meter. Satu bangku paling untuk 2 orang. Kemudian jaga diri. Walaupun dalam kondisi yang menyusahkan, kita tertuntut untuk sukacita. Karena ketika kita sukacita, stamina tubuh naik, antibodi naik. Harapannya makin sukacita, makin kebal terhadap corona itu. Masalah hati. Kemudian juga jari itu jaga diri. Makanan apa yang boleh kita makan, apa yang tidak. Kemudian juga pakai masker, cuci tangan. Ya, semua harus dijaga. Apa tadi? Ya, jaga jarak, jati, jaga hati, dan jari, jaga diri. Harapannya dengan itu semua kita bisa dihindarkan dari
pandemi corona. Masih lagi ditambah olahraga tiap hari setengah jam di bawah terik matahari, kira-kira jam 8, jam 9, karena itu mengandung vitamin D yang maksimal. Nah, apakah itu berarti kalau kita sudah begitu tidak bisa mati? Jadi kalau kita tidak kena corona berarti tidak bisa mati? Tidak juga kan. Orang Jawa bilang kita hidup ini istilahnya mampir ngombe, tidak lama. Antri, saudara. Kalau kita tidak mati karena corona, cepat atau lambat kita juga akan bertemu Tuhan dengan caranya yang bijaksana. Oleh karena itu, justru pandemi corona memandu saya dan Anda untuk tidak hanya memenuhi protokol kesehatan secara jasmani, tetapi juga memenuhi protokol rohani. Sebab cepat atau lambat saya dan Anda harus ketemu Tuhan. Pemazmur tahun 1000 sebelum Masehi, itu berarti 3000 tahun yang lalu, dia sudah mengatakan di dalam tulisannya Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Saya 70 tahun. Ya. Dan jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi sebelum ada corona, kita sudah diperingatkan juga kematian itu ada, dan itu milik saya dan milik Anda. Corona adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan saya dan Anda sebetulnya. Ya, jangan tinggi hati, betapapun sehatnya, gagahnya kamu juga akan mati. Karena itu pemazmur melanjutkan nasihatnya dalam ayat yang ke-12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini kalau dibahasakan secara rohani, betapapun ada corona atau tidak, apalagi ada, kita tertuntut untuk waspada dan melindungi diri dari bahaya yang memang ada di depan kita. Jadi artinya saudara, bagi yang terlepas corona, termasuk saya dan Anda, adalah merupakan kehormatan dan kesempatan untuk mempersiapkan diri apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga ketika kita nanti ketemu Tuhan, kita tidak kecewa, kita tidak gelo, ya, karena kita sudah waspada dan melindungi diri. Saya yakin justru yang sudah kena corona, ketika dia kena corona, dia tidak langsung mati, dia dalam kondisi menderita. Penderitaan itu menuntut dia untuk bertobat, mencari Allah setinggi-tingginya. Tidak mungkin orang menderita tanpa mengungkapkan pertobatannya. Sehingga kalau toh terpaksa dia harus mati, dia sudah menempatkan diri dalam pertobatan. Ingat pencuri, penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus, tidak semua penderitaan membuat orang begitu sih. Yang sebelah kiri enggak, tapi yang sebelah kanan justru itu merupakan kesempatan untuk bertobat dan mengaku Yesus dalam dirinya, sehingga Yesus mengatakan kepadanya, hari ini juga, detik ini juga
engkau bersama aku di Taman Firdaus. Nah, saudara, pandemi memandu kita untuk mengingatkan situasi yang kayak begitu. Lah, repotnya saudara, walaupun kita tidak kena corona, tapi juga rohaninya ngawur, tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini namanya bunuh diri, ngenyek Tuhan. Aku ra kena, ya. Tapi secara rohani dia tidak siap. Padahal maksudnya corona itu memandu kita supaya kita bertobat. Nah, tapi wong Kristen dhewe kebaktian yo ora, nang omah yo ora. Bayangkan kalau ketika pandemi corona ada, Tuhan dan malaikat keliling door to door. Pasti yang dikunjungi adalah orang Kristen karena dia yang membuat hukum hari Tuhan. Bayangkan kalau keluarga itu tidak membuat apa-apa untuk menerima Tuhan. Kalau Tuhan kecewa, ya itu namanya kematian disengaja. Menghina Tuhan saudara itu. Ya, wis dielekke nganggo kaya ngono ya jeh ora lugu ya. Padahal kita sebagai gereja juga sudah berbuat kan, wis nganggo air hidup, nganggo rekaman ya. Tujuannya kan justru di rumah. Kita tidak perlu alat-alat khusus, tetapi yang utama dan pertama adalah kita memberikan kehormatan supaya Allah berada di dalam keluarga kita sebagai alat waspada dan melindungi diri. Ayat yang ke-10 tadi mengingatkan kita, saya baca di dalam 2 Petrus tadi, tetapi hari Tuhan, kematian itu hari Tuhan. Ada kematian secara pribadi, ada kematian secara massal. Tapi yang jelas hari Tuhan itu ada, baik untuk secara pribadi maupun bersama-sama. Karena itu waspadalah. Tetapi hari Tuhan akan tiba. Dan tibanya seperti apa? Pencuri. Kita tidak menyangka, tidak mengira bahwa Tuhan datang, tapi pasti datang. Nah, kalau Tuhan datang, kita dalam kondisi yang tidak siap, betapa kecewanya Allah. Tetapi juga sebaliknya, betapa kecewanya saya dan Anda pada saatnya. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi yang kita lihat dengan segala kemewahannya ini, betapapun mahalnya, akan hangus, akan lenyap, akan tidak ada. Ya, karena itu menjadi peringatan bagi saya dan Anda, apapun yang Anda kumpulkan di dunia ini, Anda tidak akan membawa apa-apa, itu akan lenyap kok saudara. Jadi kalau orang takut kepada corona tapi tidak takut kepada Allah, mau bawa apa? Wong apanya pun ditinggal kok. Ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, ini bukan omongan saya, ini Tuhan yang ngomong. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, bukan hanya corona, semuanya. Corona tidak kelihatan kok, ini semua yang kelihatannya akan hancur. Secara demikian, nah, kata waspada dan melindungi diri itu maunya mengkondisikan saya dan Anda betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, betapa suci dan salehnya. Memang di gereja kita tidak mengadakan kebaktian karena ditakut-takuti corona. Tapi bukan berarti kita lepas.
Bukan berarti itu kesempatan. Karena betapapun Tuhan tetap menuntut betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, saudara, mengingatkan orang-orang yang masih hidup, Tuhan datang seperti pencuri. Ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, pasti itu jangan hanya ditafsirkan kiamat. Ketika saya dan Anda bertemu Tuhan, apapun yang ada di sekitar kita, ya memang dalam kondisi yang tidak punya makna apa-apa, terbakar, hancur. Kenapa kita tidak mau absen terhadap masalah dunia, tapi begitu mudah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari? Saudara, corona menyadarkan saya dan Anda. Tetapi sesuai dengan janjinya, Tuhan itu konsisten dan konsekuen, tidak menakut-nakuti, sebenarnya tidak. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, tidak usah menyalahkan corona atau apapun, karena maunya Tuhan itu kamu jangan kerasan. Jangan kerasan di dunia ini, karena dunia ini cepat atau lambat hancur, com. Karena apa? Tuhan maunya membuat langit dan yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita kerasan dengan dunia ini, ya kita hancur bersama dunia dan tidak menikmati bumi yang baru dan langit yang baru. Saudara, Tuhan sudah merencanakan itu untuk menyempurnakan kebahagiaan saya dan Anda sebagai umat pilihannya. Karena itu waspadalah dan siap melindungi diri. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus, bukan sebaiknya. Ini bahasa yang lain malah tidak bisa tidak. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat. Terhadap protokol corona pun pemerintah juga mengawasi kita supaya kita tidak bercacat. Di Jogja ada kegiatan yang berwajib nyegat di jalan. Kalau ada orang yang tidak pakai masker, dia ditangkap lalu ditidurkan di peti mati beberapa saat supaya dia tahu pengaruhnya itu kematian. Kowe ora gelem nganggo rasakno, begitu saudara. Jangan cacat. Jawa Tengah hari ini merupakan ranking 1, terutama Semarang. Bahaya corona ranking 1 Semarang. Ya, karena itu pemerintah menghendaki jangan kita cacat. Nah, langit baru dan bumi baru lebih dari itu. Sehingga dikatakan di sana supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Apa Tuhan tidak tahu corona? Wah, pasti tahu, saudara. Tapi kenapa Dia izinkan memandu orang percaya supaya waspada dan melindungi diri, tidak hanya secara jasmani, tapi lebih dari itu secara rohani. Dunia ini nanti akan dilenyapkan, dan kita kalau siap disediakan
bumi dan langit yang baru. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Kita tahu itu sebetulnya. Karena itu waspadalah. Ya, bahasa ini diulang. Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Dipandu oleh corona, kita secara rohani juga menggunakan Quran, panduan itu. Yang pertama, jaga jarak. Jadi artinya secara hubungan kita dengan siapapun boleh baik sebaik-baiknya, tapi jangan sembrono. Kesopanan, jaga jarak perlu diperhatikan untuk tidak mendatangkan hal-hal yang negatif. Kadang-kadang orang nek wis dekat wis lupa diri. Ngomong ya saangger gelem, atau kadang-kadang rahasia apapun dikatakan. Hati-hati. Orang itu kalau dikatakan tak kandani yo, ning aja kondo-kondo, ya malah dikandake ya. Jaga jarak perlu. Dengan sesama perlu jaga jarak. Wah, kaya ngopo saudara. Lah kok kancoe bojo lho apik. Pegatan. Ya. Jadi pasang kuda-kuda itu perlu dengan siapapun, jaga jarak. Ya. Kemudian jati, jaga hati. Ya. Dalamnya laut bisa diduga hati orang siapa yang tahu. Nah, karena itu mari bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah. Tuhan justru menghendaki supaya kita staminanya kokoh. Ya, apa? Bersukacitalah senantiasa. Kamu tidak usah mengeluh, tidak apa, ya kalau ada kematian. Bersukacitalah. Itu semua diizinkan Tuhan terjadi dalam rangka mempersiapkan kita. Ya, karena itu bersukacitalah senantiasa. Kalau itu yang terjadi, satu, kita mengakui otoritas Allah. Yang kedua, stamina kita lebih baik. Kita tidak perlu dikuasai oleh rasa sedih. Saya beberapa waktu yang lalu mendapat WA tentang pengalaman seorang dokter ahli. Ya, ada pasien yang sebetulnya secara ilmiah sudah diberikan obat yang paling hebat. Sudah, ini diperhitungkan paling hebat. Pasien ini disuruh pulang, coba 1 minggu. Nanti kalau memang kurang baik akan saya perbaiki. Tapi obat ini nomor 1. Ya pulang, obatnya memang diminum. Tapi 7 hari dia datang, bagaimana? Wah, tidak ada, dok, saya masih sakit. Tambah ini, pulang lagi, bagaimana? Waduh, tidak bisa dok. Sampai 3 kali dokternya angkat tangan. Wah, ini saya angkat tangan, saya ini dokter ahli penyakit apa yang Anda alami. Tapi kenapa Anda tidak bisa sembuh? Ini pasien ini tetap ngotot. Dia merasa dokter ini memang ahli. Akhirnya dokter ini berdoa juga, Kristen sih. Oke, sekarang begini, saya ingin memberi obat Anda yang terakhir. Kalau obat ini tidak mujarab, 7 hari tidak usah datang. Tapi kalau obat ini mujarab, tolong Anda datang. Siap? Apa dok? Sehari tolong kamu tertawa 20 kali. Hah? Coba setiap hari hitung tertawa 20 kali, tidak usah pakai obat. Coba 7 hari nanti datang. Tapi kalau memang tetap tidak bisa sembuh, tidak usah datang. Dia pulang saudara, dia mulai mengatur dan menghitung
sehari itu tertawa 20 kali. Ya setiap ketemu orang dia tertawa, tersenyum, sukacita begitu. Sampai malam tidur dia masih tetap tertawa, bangun tidur dia tertawa, sukacita. Aneh, dia sembuh dari penyakitnya. Dia kembali ke dokter, gimana? Sembuh dok, saya tidak sakit lagi. Tahu tak? Tuhan berkata apa? Bersukacitalah. Jadi itu ternyata dipraktekkan kepada banyak pihak. Ada ibu-ibu yang sakit setiap mau bangun tidur mesti pilek, meler begitu, diobati apapun tidak bisa. Ibu ini juga dikatakan begitu bangun tidur tertawa. Dan dia buktikan itu sembuh, saudara. Jaga hati, bersukacitalah senantiasa. Kemudian juga jaga diri, ya pakai masker. Apa itu gunanya masker? Kalau kita hanya untuk terhindar dari debu corona, masker di sini adalah menolong saya dan Anda. Hati-hati dengan mulutmu. Lebih tajam dari semua yang tajam adalah lidah. Pakailah mulutmu untuk membahagiakan siapapun. Hati-hati dengan mulutmu yang suka menyakiti orang lain, yang suka memfitnah. Stop. Pakailah mulutmu, itu tujuannya masker, untuk memuliakan Allah dan menyenangkan siapapun. Bayangkan saudara, kalau mulut kita ini menyenangkan siapapun, tidak ada orang yang mengancam kita, tidak ada. Apalagi Tuhan. Ya. Saudara, jadi kita kembali ke sini, baik secara iman maupun secara jasmani, waspada dan melindungi diri perlu kita praktekkan. Baik secara jasmani maupun rohani. Olahraga bagus, tapi hati-hati olahraga orang Kristen lain. Ibadah itu memiliki makna ganda. Latihan jasmani terbatas, tapi latihan ibadah itu memiliki makna ganda, baik untuk di sini maupun di sana. Kelihatannya ibadah itu ya kayak begitu saudara, tapi sebetulnya punya power. Karena ketika kita ibadah, ingat 2 atau 3 orang, dari suami istri, paling tidak syukur anak, aku datang. Saudara, 2 atau 3 orang yang berbicara atas namaku, aku datang. Nah kalau Tuhan datang, masa dia hanya menutup mata? Tidak usah minta, dia mesti tahu, saudara. Karena itu Tuhan menuntut kita untuk doa, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Ibadah itu tidak kemeringet, tidak rekoso, tapi seringkali kita abaikan. Padahal makna ibadah itu apa? Tuhan datang di dalam kehidupan saya dan Anda, di dalam keluarga Anda. Nah bayangkan Tuhan datang, semua milik Tuhan, dunia milik Tuhan, surga milik Tuhan. Kalau Anda butuh, masa Tuhan menutup mata? Tetapi kalau orang Kristen ibadah pun jarang, ya Tuhan ya menutup mata orang kita tidak mau untuk kehadirannya. Ya jarak, jaga jarak, jati, jaga hati, sukacita, jari, jaga diri, berikan tempat dalam kehidupan Anda. Supaya apa? Kehadiran Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Ayat 18 dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memandu kami
untuk tidak hanya waspada melindungi diri dari corona, tetapi juga waspada dan melindungi diri untuk takut kepada Tuhan. Karena Engkau sempurna, kami harus sempurna. Tolong kami Tuhan, dalam nama Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Kristus, betapa kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna, sehingga kami dapat melampaui hari dan minggu yang lalu dengan selamat, dan Tuhan memberikan apapun yang kami butuhkan, sehingga menjadikan kami yang sekarang ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sadar betapapun kami hidup dari kasih-Mu, tetapi kami sering melakukan apa yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Izinkan kami sendiri dan bersama-sama mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun Bapa. Kiranya kesempurnaan pengampunan-Mu menghidupkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir, sehingga setiap kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu secara empat mata. Kami bersyukur dan berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada majelis gereja. Tolong Tuhan lengkap sempurnakan mereka dengan kebijakan-Mu, sehingga mereka betul-betul dapat memimpin jemaat ini melakukan kehendak-Mu sebagaimana mestinya. Tolong keluarga mereka, ekonomi mereka, demikian juga dengan kemampuan mereka untuk membawa jemaat-Mu lebih dan makin baik. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan dan full timer yang ada, supaya kami seia sehati dalam melaksanakan tugas di dalam kepelbagian kami. Demikian juga untuk pengurus komisi dan pengurus cabang, supaya mereka juga memiliki kebijakan dan kebajikan begitu rupa membawa anak-anak-Mu yang dipimpin dalam keteladanan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak bisa ibadah hari ini, apapun alasan mereka, kami mohon ampun Bapa. Kiranya mereka tidak terlepas dari kehadiran-Mu senantiasa dan memasuki kehidupan makin baik, makin seia sehati dengan Allah. Demikian juga kami berdoa khususnya yang sakit Bapa, tolong supaya sakit itu bukan diterima sebagai hukuman, tapi justru kesempatan untuk akrab erat dengan Allah, sehingga penyakit pun akan lari untuk digantikan dengan anugerah berkat-Mu yang memperkuat mereka. Tolong yang lansia supaya bisa menikmatinya, bahkan melatih diri untuk tidak cacat ketika mereka harus ketemu dengan Allah. Tolong mereka yang hamil supaya bayi yang ada di dalam kandungannya berada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna dengan kesehatan ibu yang prima. Tuhan, Kau tahu bahwa corona ini mendatangkan banyak pergumulan, terutama sehubungan dengan mata pencaharian, karena banyak yang harus stop. Kami berdoa Tuhan, tolong hidupkan kembali ekonomi jemaat, ekonomi kami para pemimpin, ekonomi semua pihak, supaya ibadah kami lebih sempurna. Demikian juga kami berdoa untuk yang berulang tahun. Terima kasih untuk umur yang Tuhan telah percayakan kepada mereka, sehingga umur selanjutnya adalah umur proses kesempurnaannya. Kami juga berdoa untuk pandemi yang sudah 6 bulan lebih ini. Tolong Tuhan supaya kami segera dibebaskan dari gangguan pandemi COVID-19 ini, supaya kami dapat hidup sebagaimana mestinya. Baik kami yang di Kling, di keluarga, demikian juga Kabupaten Jepara, demikian juga dengan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Tuhan. GKMI, Gereja Mennonite Sedunia, akan melaksanakan sidang MBC tahun 2021 di Semarang, Indonesia. Tolong Bapak supaya panitia, persiapan semua pihak berada di dalam rencana kehadiran-Mu. Sidang MBC sungguh-sungguh membahasakan kebenaran Allah.
Kami berdoa untuk MDS dan PIKA yang menjadi tangan kanan gereja untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Tolong Bapak, demikian juga para misionaris yang dikirim ke luar negeri supaya mereka juga menjadi alat-Mu yang setia. Banyak hal Tuhan yang ingin kami doakan, satukan kami dalam doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari remaja GKMI Keling. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ku
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh rasa sukacita. Kita akan pujikan iman Injili. Sebagai jemaat Kristen yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia sungguh mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja sepanjang segala abad di tempat ini untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Iman Injili tidak pernah tertidur, maka berikanlah bantuan bagi sesamamu. Ia
demi Kristus dan sesama. Pancarkanlah cahaya Tuhan dalam kegelapan. Ya, demi Kristus dan sesama. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin. Kepada Allah beri